Hai semua, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal bikin video yang lagi rame banget belakangan ini, yaitu Paranormal Experience. Ada beberapa yang minta aku untuk bikin video Paranormal Experience kayak gini, dan akhirnya aku mutusin untuk bikin. Dan aku bakal nyeritain pengalaman-pengalaman misteri aku yang aku alami sejauh ini, yang menurut aku lumayan bikin serem menurut aku, dan aku masih ingat banget sampai sekarang. Sebenarnya dari kemarin sih aku pengen bikin video kayak gini, cuman mungkin waktunya yang kurang pas. Kemarin tuh aku lagi sendirian di rumah dan aku ngerasa ketakutan sendiri kalau nyeritain gitu, jadi aku pilih timing yang rumah aku nggak sepi-sepi banget, jadi aku berani buat nyeritainnya. So, untuk cerita yang pertama aku mulai dari saat aku di sekolah. Nah, di sekolah dulu tuh aku ngikut kayak, kalau di bulan puasa tuh kayak ada acara peskil kan, jadi pesantren kilat kayak gitu. Jadi itu biasanya ada yang 1 hari sampai 1 minggu gitu, jadi aku ikut yang 1 minggu. Saat itu tuh waktu mau sholat maghrib, aku perjalanan tuh dari kelas ke masjid aku di sekolahan aku gitu. Wah, gimana ya, jadi pas aku perjalanan ke kelas aku tuh aku sama 5 orang teman aku. Jadi 5 orang teman aku ini lagi jalan sama aku juga, jalan ke masjid. Nah, aku ketemu sama 2 teman aku lagi. Teman aku ini bukan dari sekolahan aku yang asli gitu, jadi dia tuh kayak pendatang gitu dari sekolah lain. Nah, yang 2 ini pas kita lewat saling nyapa dong, mau kemana, dia nanya gitu. Oh, ini mau ke toilet, terus mau ke masjid. Aku juga nanya dong, kamu nggak sholat? Dia bilang dia lagi datang bulan berdua. Jadi dia ngobrol lah di depan kelas yang di belakang kantin gitu. Di situ kan, di kantin tuh kayak ada jendela gelap gitu, jadi kita biarin lah dia ngobrol-ngobrol di belakang ruangan kantin gitu kan. Nah, terus kita masuk ke dalam toiletnya. Akhirnya tiba-tiba tuh kayak mereka tuh teriak gitu, yang di luar doang teman aku tuh teriak gitu, jadi kayak ngetok gitu, jadi gitu, bukain, cepat bukain. Kita tuh kaget dong di dalam tuh, kenapa? Akhirnya kita bukain pintu toilet kita. Terus dia masuk, terus dia nangis gitu. Kenapa? Dia tuh nangis, udah histeris banget. Terus yang teman satunya bilang, dia teriak-teriak, dia ngeliat pocong, katanya dia ngeliat pocong. Oh my god, kita ketakutan juga. Jadi akhirnya kita bawa teman yang 2 ini, yang masih tek-tek ini ke masjid gitu. Jadi kita bawa ke masjid, ngomong lah sama ustadznya kita di sana. Terus akhirnya diobatin lah dia, kayak gimana sih kalau kesurupan ya, udah ngamuk lah istilahnya, udah ngamuk kesana kemari gitu kan. Itu di teras masjidnya gitu. Terus nggak lama, ya anak-anak di dalam masjid yang lagi kegiatan di dalam masjid itu kayak ada yang teriak juga, kayak dia tuh kayak menular gitu deh kesurupannya, aku nggak ngerti kenapa. Jadi kayak di dalam tuh juga teriak. Nah, setelah beberapa lama diobatin, jadi kita kembali ke kelas, disuruh gurunya kembali aja ke kelas biar yang kesurupan ini dia yang handle gitu. Karena sekolah aku emang terkenal angker sih, karena namanya juga sekolahan kan pasti banyak penunggunya dan lain-lain. Oke, lanjut ke cerita yang menurut aku ini serem banget sih, dan ini benar-benar kejadian. Awalnya itu aku habis pulang dari Bali saat itu. Aku sama teman aku namanya Ica, aku panggil dia Kak Ica. Terus sama sepupunya Ica ini namanya Wanda, si cowok sama aku bertiga gitu. Kita dijemput sama travel yang udah kenal lah sama si Ica ini. Jadi dia jemput kita di bandara. Saat itu sore, bandara Balikpapan saat itu. Jadi dari Balikpapan ke Samarinda itu sekitar 3 jam. Jadi dari Balikpapan ke Samarinda itu kita kayak ngelewatin hutan namanya Bukit Soeharto. Situ tuh kayak hutan semua, kiri kanan tuh hutan. Emang jalanan Bukit Soeharto itu terkenal sering banget terjadi kecelakaan di sana gitu, karena emang jalannya yang belok-belok. Kalau kalian orang Balikpapan atau orang Kalimantan Timur lah, pasti tau lah jalanan Bukit Soeharto itu kayak mana, emang belok-belok, terus jalannya kecil gitu. Pas di perjalanan dan melewati Bukit Soeharto itu maghrib, aku ingat banget itu maghrib dan udah gelap. Aku karena kecapean aku tidur. Terus pas aku lagi tidur tuh di sebelah sini, jadi mobil itu supir si Wanda di depan, terus Ica di tengah, aku di sebelah kiri. Jadi di sebelah sana tuh kosong. Pas aku tidur kayak gini, terus si Kak Ica ini manggil, Resti, kenapa Kak? Aku bilang gitu. Aduh, aku takut katanya. Kenapa? Aku tuh masih nggak ngerespon takut kenapa. Aku takut.
Takut kenapa? Dia udah ngadep sini aja. Aku takut, dia udah nggak mau ngadep sana kan. Aku udah curiga nih, kenapa? Dia udah mulai panik, sepanik-paniknya. Terus dia langsung kayak teriak, Lesti, bilangnya kayak gitu. Dia kan duduknya di tengah, terus kayak di samping supir sama sebelahnya ini kan ada bolongan gini dong. Dia kayak, duh Resti, sumpah, katanya gitu. Wanda, please kamu pindah samping aku, please kamu pindah samping aku. Kenapa kak? Katanya kayak gitu. Dia panik, aku juga panik. Di sebelah kakak kenapa? Aku udah mulai, aduh kenapa? Di sebelah kakak kenapa? Aku nanya terus dong karena aku nggak bisa ngeliat. Oh ya, jadi aku pengen ngasih tau kalian. Jadi si Kak Ica ini adalah orang yang kayak bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu. Ngeliat kayak gitu sebenarnya sih biasa aja. Cuma aku nggak tahu kenapa saat itu dia teriak-teriak kayak gitu. Dan aku udah mulai curiga dong karena dia bisa ngeliat yang macam-macam. Jadi, kak kenapa di sebelah kakak ada apa? Dia tuh langsung kayak maju sampai dia mau ke depan saking dia takutannya. Apa gitu terus banyak di samping aku ada cewek katanya. Ada cewek yang mana? Ya ampun, aku tuh kayak langsung ada cewek siapa? Aku bilang gitu. Kamu nggak lihat? Ya nggak lihat siapa? Aku juga udah nggak berani ngeliat ke sana dan aku udah perhatiin si Kaicanya, kenapa kak, kenapa? Aduh Resti, dia nyolek aku. Nyolek, oh my god, nyolek kayak gimana maksudnya? Dia tuh sampai kayak ngomong bangke gitu. Bangke tuh kayak udah gimana ya? Aku udah mulai panik, udah mulai takut. Tolong, dia udah pasrah, udah tolong. Terus aku udah ngeliat sekitar aku di situ. Biasanya tuh kalau di Bukit Harta tuh kayak kalau ada truk atau mobil besar di depannya terpaksa kayak ngantri, kayak macet gitu di belakang gitu loh. Nah saat itu mobil kita itu paling belakang, bener-bener kebetulan banget mobil kita itu paling belakang. Dan belakang tuh gelap banget, sepi banget. Si Ica ini masih kayak histeris gitu. Gak lama teriak lagi, aduh Resti, dia niup aku. Oh my god, niup kayak istilahnya kayak, nih kamu nih. Dia kayak niup muka, niup tangannya kayak gini, kayak aduh bangke dia niup aku, nyolek aku. Aku tuh nggak bisa buat apa-apa dong. Jadi dia kayak cetet, aduh mukanya rusak lagi. Mukanya rusak, oh my god. Dia cewek, mukanya rusak. Dia kayak gangguin gitu kan, kayak nyolek teman aku dan niup gitu. Gak lama supirnya tuh kayak nyeletuk gini, udah Ca, nggak apa-apa, dia cuma ikut bentar kok. Supirnya cerita emang ada di mobil ini, emang ada katanya. Dia ternyata supirnya udah ngerasain, emang udah dari tadi gitu. Emang dia kan namanya supir sering bolak-balik, pasti punya kejadian kayak gitu juga. Jadi emang ada di dalam mobil itu cewek. Kemarin itu ada cerita kalau ada kecelakaan gitu, cewek sama cowok kalau nggak salah naik motor, terus ceweknya meninggal sampai mukanya hancur gitu. Dia aja nggak apa-apa katanya gitu. Ntar dia turun sendiri kok katanya, dia cuma ikut bentar, ntar kalau udah ngelewatin Bukit Soeharto ntar dia turun. Tapi siapa coba yang tahan di sampingnya ada makhluk seperti itu yang menyeramkan. Si Keca bilang dia tuh kayak gini, tunduk, terus kayak ngeliatin dia tunduk gini, terus kayak ngejailin gitu, niup lah, apalah, nyolek dan mukanya hancur. Kalian bayangin kayak gimana? Terus supirnya juga bilang, udah nggak apa-apa, itu aku aja sering digituin katanya kayak gitu. Kalau dia bawa mobil sendirian tuh kadang-kadang ada aja gitu yang numpang mobilnya di belakang gitu. Pernah juga kata supirnya, dia lagi nyetir, ada aja ngikutin gitu di samping dia gitu, lagi lari terus ngedor mobilnya dia kayak aku nggak kebayang sih kalau aku di posisi supir itu. Tapi emang bilangnya si Kak Ica ini dari tadi sebelum si cewek itu masuk ke mobil kita, di jalanan itu udah banyak banget yang kayak pengen masuk ke mobil gitu, makhluk kayak gitu. Nah Kak Ica kan bisa ngeliat kayak gitu kan, udah rame banget. Dan salah satunya si cewek itu yang ikut, kebetulan serem, mukanya serem banget. Lumayan bikin deg-degan ya. Jadi akhirnya aku nanya dong, Kak masih ada apa enggak? Udah turun dia katanya kayak gitu. Aku emang nggak bisa ngeliat, tapi aku kayak bisa ngerasain tuh kayak ada gitu. Gimana ya, kayak merindingnya ada, takutnya ada gitu. Tapi syukur alhamdulillah aku nggak bisa lihat. Kalau aku bisa lihat itu aku nggak tahu deh kayak gimana kejadiannya. Jadi emang jalanan situ tuh emang serem banget, parah. Banyak banget cerita-cerita yang serem-serem di
situ gitu. Kadang aku pernah dengar kayak ada orang naik mobil gitu, lihat di kaca spion di tengahnya gini kan, dan dia pas lihat kacanya itu udah baris aja gitu. Makhluk itu di belakang numpang dengan nunduk gelap. Oh ya, aku udah nggak tahu deh kalau aku lagi nyetir terus aku lihat kaca spion terus ada orang di belakang. Dah banyak banget sih cerita di situ gitu. Jadi ya cuman aku nggak bisa ceritain semua di sini. Mungkin itu aja ceritanya. Aku nggak tahu ini menurut kalian serem atau enggak, tapi menurut aku ini serem banget dan aku masih ingat sampai sekarang kejadian itu. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Mungkin itu aja. Makasih kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelku. Jangan lupa juga follow sosial mediaku, Instagram aku @triastirda_julvia. Jangan lupa share video-video aku ke teman-teman kalian. Oke, so makasih yang nonton. See you on my next video. Bye. Kayaknya kalau aku yang nyeritain kayak kurang seru gitu sih ya, kayaknya sih. Tapi bener deh, kejadian kenyataan itu serem banget, sumpah serem banget, fix.